Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cintania Boy Astuti, NIM 2311101127 dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1 Lokal 2. Di sini saya akan membuat video mata kuliah filsafat umum untuk memenuhi tugas UAS dari Bapak Habib Anwar Al-Ansori. Soal yang pertama, berfilsafat termasuk dalam berpikir. Namun, tidak semua orang yang berpikir itu meski berfilsafat. Dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Jawabannya, maksud dari pertanyaan orang yang berfilsafat pasti berpikir, sedangkan orang yang berpikir belum tentu berfilsafat adalah bahwa filsafat adalah bentuk tertentu dari berpikir yang melibatkan pemikiran mendalam, analisis kritis, dan refleksi filosofis. Orang yang berfilsafat mengajukan pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang eksistensi, pengetahuan, nilai, dan moralitas. Mereka menggunakan metode filosofis untuk memahami dunia dengan lebih mendalam. Namun, tidak semua orang yang berpikir secara umum langsung dapat dianggap sebagai filsuf. Berpikir adalah kemampuan kognitif manusia untuk memproses informasi, merencanakan, memecahkan masalah, dan membuat keputusan sehari-hari. Orang bisa berpikir tentang hal-hal praktis, seperti pekerjaan, kehidupan sehari-hari, atau tugas rutin, tanpa melibatkan pemikiran filosofis yang mendalam. Dengan kata lain, berpikir adalah aktivitas mental umum yang dilakukan oleh semua orang, sementara berfilsafat adalah bentuk khusus dari berpikir yang melibatkan eksplorasi konsep-konsep filosofis dan pertimbangan mendalam tentang makna hidup, pengetahuan, dan nilai-nilai. Oleh karena itu, meskipun semua orang berpikir, tidak semua bentuk berpikir tersebut mencapai tingkat kompleksitas dan kedalaman yang terkandung dalam proses berfilsafat. Kemudian, soal nomor 2 yang A. Dongeng dan tahayul dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Dongeng dan tahayul dapat melahirkan ilmu pengetahuan karena mereka merangsang imajinasi dan refleksi filosofis manusia. Dongeng membawa nilai-nilai moral dan refleksi tentang kehidupan, sementara tahayul memunculkan ketertarikan terhadap hal-hal yang tidak dapat dijelaskan secara rasional. Proses refleksi filosofis terhadap dongeng dan tahayul mendorong manusia untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang eksistensi, makna, dan hakikat kehidupan. Dari sinilah muncul dorongan untuk menjelajahi dan memahami dunia dengan lebih mendalam, membuka pintu bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Pertanyaan nomor 2 yang B. Keindahan alam semesta di malam hari menimbulkan keingintahuan manusia untuk mencari kebenaran. Jawabannya adalah proses berfilsafat tentang keindahan alam semesta di malam hari dimulai dengan pengamatan manusia terhadap langit yang menakjubkan. Keindahan bintang, planet, dan galaksi memicu keingintahuan manusia untuk memahami hakikat dan kebenaran alam semesta. Dari rasa kagum tersebut muncul pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang tujuan hidup, asal-usul, dan kebenaran hakiki. Proses refleksi filosofis atas keindahan malam hari merangsang dorongan manusia untuk menjelajahi makna eksistensial dan mencari kebenaran melalui pemikiran kritis dan eksplorasi ilmu pengetahuan. Pertanyaan nomor 2 yang C adalah angan-angan dalam melahirkan filsafat. Jawabannya, proses berfilsafat melalui angan-angan dimulai dengan imajinasi manusia yang merangsang pemikiran kreatif. Angan-angan menjadi landasan bagi pertanyaan filosofis tentang realitas, eksistensi, dan makna kehidupan. Dalam refleksi atas angan-angan, manusia mencoba memahami hakikat keberadaan dan mempertanyakan asumsi-asumsi dasar. Proses ini merangsang pemikiran filosofis yang kemudian dapat menjadi dasar bagi perkembangan ide dan konsep-konsep baru dalam filsafat. Kemudian soal nomor 3 yang A. Periodisasi filsafat Yunani beserta tokoh dan pemikirannya. Jawabannya yang pertama, prasokratik.
abad ke-6 hingga abad ke-5 sebelum Masehi. Thales mengemukakan air sebagai elemen dasar alam semesta. Heraklitus, teori perubahan konstan dengan frasa segalanya adalah berubah. Yang ketiga, Parmenides memperkenalkan gagasan tentang kekekalan dan ketidakberubahannya alam semesta. Yang kedua ada Sokratik, abad ke-5 hingga awal abad ke-4 sebelum Masehi. Sokrates, pendiri metode dialektika dan konsep aku hanya tahu bahwa aku tidak tahu. Kemudian yang kedua Plato, siswa Socrates, menyumbangkan gagasan tentang dunia ideal, bentuk-bentuk, dan negara ideal dalam republik. Yang ketiga Aristoteles, murid Plato, penelitian dalam berbagai bidang termasuk logika, etika, dan metafisika. Yang ketiga Helenistik, akhir abad ke-4 hingga abad ke-2 sebelum Masehi. Yang pertama Epikurus, pendiri Epikurianisme, fokus pada pencarian kebahagiaan melalui kenikmatan. Yang kedua, Zeno dari Citium, pendiri Stoisme, mengajarkan tentang kontrol diri dan ketenangan dalam menghadapi takdir. Yang ketiga, Elektisisme, munculnya aliran filsafat campuran yang menggabungkan elemen-elemen dari berbagai aliran. Kemudian yang keempat ada Romawi, abad ke-1 sebelum Masehi hingga abad ke-5 Masehi. Seneca, Stoik Romawi, memberikan kontribusi pada etika dan filsafat moral. Yang kedua Epictetus, tokoh Stoik yang menekankan kontrol atas reaksi terhadap peristiwa. Kemudian soal nomor 3 yang B, sebutkan dan jelaskan filosof-filosof besar Islam. Jawabannya yang pertama ada Al-Farabi 872 sampai 950. Pemikirannya menggabungkan filsafat Yunani dengan ajaran Islam, menciptakan konsep negara ideal dan hubungan antar filsafat dan agama. Yang kedua ada Ibnu Sina atau Avicenna 980 sampai 1037. Pemikirannya terkenal dengan karyanya Kitab Asy-Syifa. Ibnu Sina mengembangkan filsafat eksistensialisme dan memberikan kontribusi besar pada kedokteran dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada Al-Ghazali 1058 sampai 1111. Pemikirannya awalnya seorang filosof, kemudian beralih ke sufisme, mengkritik rasionalisme dan memperkuat pentingnya pengalaman rohania dan kepercayaan dalam Islam. Yang keempat ada Ibnu Rushd atau Averroes 1126 sampai 1198. Pemikirannya seorang pemikir Aristotelian yang berusaha mengintegrasikan filsafat Yunani dengan teologi Islam, menekankan pentingnya akal dalam memahami agama. Yang kelima ada Ibnu Khaldun 1332 sampai 1406. Pemikirannya dikenal dengan Muqaddimahnya. Ibnu Khaldun memberikan kontribusi besar pada pemikiran sejarah dan sosiologi, membentuk dasar bagi ilmu-ilmu sosial modern. Filosof-filosof ini berperan penting dalam mengembangkan dan mentransmisikan warisan intelektual Yunani kuno ke dunia Islam, serta menyumbangkan pemikiran asli yang menciptakan landasan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat di dunia Islam. Soal nomor 3 yang C, pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran. Ilmu dalam pandangan Al-Quran dianggap sebagai sumber pencerahan, pemahaman, dan petunjuk hidup. Al-Quran menekankan pentingnya pengetahuan untuk mengembangkan akal dan kebijaksanaan, serta memandang ilmu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan ilmu, manusia dapat memahami makna eksistensi, mengambil keputusan bijaksana, dan menjalani kehidupan sesuai ajarannya. Kemudian soal nomor 3 yang D. Soalnya jelaskan konsep sekularisme barat dan konsep filsafat Islam.
Yang pertama, sekularisme barat. Sekularisme barat mengadvokasi pemisahan antara urusan keagamaan dan urusan negara. Prinsip ini menekankan kebebasan beragama, keberlanjutan institusi-institusi sekuler, dan ketidakcampuran agama dalam pembuatan kebijakan publik. Sekularisme barat sering dihubungkan dengan pembangunan masyarakat yang berbasis rasionalisme dan pluralisme. Kemudian yang kedua ada filsafat Islam. Konsep filsafat Islam mencakup pemahaman holistik terhadap kehidupan, memadukan aspek spiritual dan dunia material. Filsafat Islam menekankan akal sebagai sarana untuk memahami alam semesta dan mengambil keputusan bijaksana. Pemisahan antara agama dan kehidupan sehari-hari tidak sepenuhnya terpisah, karena ajaran Islam meresap dalam semua aspek kehidupan, termasuk kebijaksanaan dan etika. Ini mencerminkan integrasi antara dimensi rohania dan dunia material. Soal nomor 4, jelaskan penyelidikan dan pembagian filsafat menurut objeknya. Penyelidikan filsafat menurut objek, yang pertama ada ontologi. Penyelidikannya mengkaji hakikat keberadaan dan realitas. Contoh pertanyaannya seperti apa itu eksistensi? Apakah yang nyata? Kemudian yang kedua ada epistemologi. Penyelidikannya adalah mempertanyakan sumber, batas, dan validitas pengetahuan. Contoh pertanyaannya, bagaimana kita tahu sesuatu? Apa batasan pengetahuan manusia? Kemudian yang ketiga ada aksiologi. Penyelidikannya memeriksa nilai, etika, dan tujuan hidup. Contoh pertanyaannya, apakah yang baik? Apa tujuan hidup yang benar? Kemudian yang keempat ada metafisika. Penyelidikannya yaitu menyelidiki prinsip-prinsip dasar dan struktur alam semesta. Contoh pertanyaannya, apa hakikat waktu dan ruang? Bagaimana alam semesta diorganisir? Pembagian ini membantu dalam merinci bidang-bidang khusus penyelidikan filosofis, membimbing pemikiran filosofis ke arah pertanyaan-pertanyaan fundamental terkait dengan eksistensi pengetahuan, nilai, dan hakikat alam semesta. Kemudian yang terakhir, soal nomor 5. Bagaimana peran filsafat dalam membentuk kerangka berpikir? Sebelum seorang individu melakukan suatu tindakan, jelaskan. Jawabannya, filsafat berperan sebagai kerangka berpikir sebelum tindakan dengan memberikan landasan nilai, prinsip, dan pandangan hidup yang membimbing pengambilan keputusan. Melalui pemikiran filosofis, individu dapat merinci keyakinan, tujuan hidup, dan nilai-nilai yang membentuk kerangka acuan untuk memahami dunia dan mengambil keputusan. Dengan demikian, filsafat memainkan peran kunci dalam membentuk perspektif dan prinsip-prinsip yang mengarahkan individu dalam tindakan mereka sehari-hari. Sekian video penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.